Sudah rekod? Kelas yang lain. Baik, makasih banyak Pak Jo. Skenario materi. Jadi kita sudah sampai pada sesi terakhir, lebih kurang 1 JP ke depan. Kalau kita konkretkan ya jam 2:15 lah. Ya. Nah, lagi pula kita sudah umpan balik tadi, sudah cukup, sudah tidak ada lagi yang tertinggal ya. Sudah tidak ada. Semua sudah memberi umpan balik. Lebih banyak kita bicara soal materi yang kedua. Apa itu materi yang kedua? Adalah isu kontemporer. Dan saya lihat satu proses, satu tahapan kita sudah lewati. Tahapan apa itu? Tahapan validasi isu. Nah, validasi isu itu satu paket dengan penelusuran sebab. Nah, langkah selanjutnya adalah, saya mau kasih contoh satu saja ya, baru kita kembali ke materi sedikit. Kembali ke pendalaman sedikit. Nah, contohnya begini. Siapa punya bagus diambil. Siapa punya, terserah siapa punya kira-kira. Siapa punya mau dikasih contoh ini. Bagaimana menyusun tahapan pekerjaan. Kalau Ibu Nurul, ini satu Nur, ya, satu Nur Hafsun, satu Ibu Herati. Jadi siapa punya ini? Coba kata Ibu siapa? Ibu Nurul, apa tadi idenya tadi? Idenya tadi. Gagasannya. Tentang optimalisasi pengetahuan pasien tentang pentingnya melakukan home program pada pasien rawat. Coba dikasih rapat mic-nya Ibu, kasih rapat sedikit mic-nya. Maaf Pak. Ya. Jadi dia tadi masalahnya itu kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya melakukan home program pada pasien rawat jalan. Nah, gagasannya? Gagasannya dia untuk melakukan pendekatan secara digital. Oh iya, bukan dia, Ibu ya? Ya, saya. Jadi, nah, jadi begini Bapak Ibu, yang dituangkan Ibu Nurul ini nanti adalah, nah rata-rata itu rancangan itu kalau dituangkan dalam pekerjaan, kegiatan pertamanya hampir semua sama. Apa itu persiapan? Nah, persiapan itu biasanya begini. Meskipun, tunggu dulu, belum sampai ke sana supaya jangan bingung nanti. Pekerjaan besarnya kita sebut kegiatan. Nah, hal-hal yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan itu kita sebut tahapan. Nah, jelas ya? Kira-kira kegiatan itu kalau ibarat kayu gelondongan. Nah, tahapannya itu ketika kayu gelondongan itu sudah dibagi, ada 5-10, ada 5-8, ada 10-12 dan seterusnya. Jadi bagian-bagian kecil dari kegiatan itu. Tetapi Bapak dan Ibu diminta menyusun itu runut. Yang pertama runut itu antara kegiatan-kegiatan besarnya dulu harus runut. Sistematik dia. Runut itu artinya saling mendukung. Yang mana yang harus tahap kedua, yang mana harus tahap ketiga, yang mana keempat, harus runut. Supaya dia logis. Kira-kira ibarat orang mau bangun rumah. Tidak bisa lompat, sudah tiba-tiba di atap. Nggak bisa. Jadi misalnya satu, kegiatan besarnya membuat atau membangun pondasi. Kan gitu ya, contohnya ya. Membangun pondasi. Tahapannya satu, mengukur. Kan gitu ya. Diukur, dipatok. Setelah itu digale. Kan digale, rata-rata pondasi itu digale. Mungkin ada di tempat lain yang Anda lihat tidak digale, ya mungkin pengecualian itu. Tapi rata-rata digale pondasi itu. Tahapan yang ketiganya kerja. Itu namanya runut. Jadi antar tahapan tidak boleh saling tumpang tindih. Tidak boleh.
Jadi itu yang pertama dilogiskan, dirasionalkan dulu. Nah, rata-rata tahap persiapan itu orang pertama itu rata-rata ya mengkonsultasi dengan mentor. Rata-rata itu hampir sama dia di tahap pertama, di kegiatan pertama hampir sama. Meskipun mentor itu kemarin hadir pada saat seminar, hadir. Nah, ketika itu kan mentor sudah pulang, Bapak dan Ibu kan meninggalkan catatan-catatan penguji. Tolong ini dikonkretkan, ini dipertajam, ini dihilangkan saja. Nah, kira-kira itu yang ingin dikonsultasikan kembali ke Pak Mentor setelah Bapak dan Ibu kembali ke sekolah. Kalau seminarnya hari Sabtu, hari Senin Bapak dan Ibu pasti pekerjaan pertamanya konsultasi dengan mentor. Nah, pada saat konsultasi dengan mentor disitulah muncul beberapa nilai dasar. Jadi nilai dasar itu diintegrasikannya bukan di kegiatan, tapi di tahapan. Sekali lagi saya ulangi, nilai dasar PNS itu yang aneka itu bukan diintegrasikan di kegiatan, tapi di tahapan. Nah, dasar menyusun tahapan itu ada rumusnya, Bapak. Nah, rumusnya itu sederhana. Satu kegiatan minimal melahirkan 3 tahapan. Jadi satu kegiatan minimal 3 tahapan. Jadi kalau kegiatannya Bapak dan Ibu 7 kali 3, 21 tahapan. 21 tahapan inilah yang diintegrasikan dengan nilai-nilai dasar. Ingat, yang diaktualisasikan itu bukan pekerjaan, tapi nilai dasar. Jadi pekerjaan yang Ibu Nurul mau bikin itu alat tunggangannya, kendaraannya. Kendaraannya untuk menerapkan nilai dasar. Karena tidak bisa diukur penerapannya kalau tidak dicantolkan ke tahapan pekerjaan. Jadi jangan salah paham ya. Yang diaktualisasikan itu bukan kegiatan. Yang diaktualisasikan itu nilai dasar. Jadi yang mau dinilai seberapa jauh pemahaman Bapak dan Ibu tentang nilai dasar. Karena yang mau ditularkan ini virusnya nilai dasar itu. Itu yang mau dibawa ke sana. Ditempelkan atau dicantolkan atau ditumpangkan. Diintegrasikan dengan pekerjaan supaya terukur. Nah, jangan nanti Anda konsennya di kegiatan nilai dasar satu saja. Wah, justru itu yang paling rendah nilainya. Karena Latsar ini jadi lama gara-gara ingin membangun karakter. Itu yang bikin lama itu. Membangun karakter itu artinya di dalam diri setiap PNS sudah terbangun nilai dasar. Itulah karakter. Karakter bertanggung jawab. Karakternya dia tidak diskriminatif atau nasionalisme. Dia menjaga etika. Dia berorientasi pada mutu atau kualitas. Kemudian dia anti korupsi. Nilai itu yang mau diintegrasikan. Nah, setelah menghadap mentor, biasanya ada pemikiran begini. Karena ini barang baru, misalnya Bapak betul-betul membuatnya inovatif. Belum ada selama ini di tempat kerjanya. Tentu membuat orang lain kaget. Apa dibikin Pak Asnawir ini? Nah, supaya tidak kaget orang Pak Asnawir, keluar dari ruangannya Pak Mentor, coba diskusi dengan teman-teman guru lain. Terserah apa beliau diundang di satu tempat, atau Bapak dan Ibu yang berjalan-jalan menemui masing-masing temannya. Pak dokter ketemu dengan dokter lain boleh. Atau ketemu dengan petugas yang ada di sekitar tempat tugasnya Pak dokter. Supaya jangan kaget orang. Apa dibikin Pak dokter ini? Oh iya, dia sudah pernah diskusikan dengan saya. Jadi diskusikan dengan teman-temannya Ibu Nurul. Saya kemarin sudah menghadap Pak Kapus atau Kepala Puskesmas. Atau sudah menghadap dengan kepala, siapalah atasannya Ibu. Saya sudah diskusi dan beliau sudah restui dalam waktu dekat ini, mungkin minggu pertama saya akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bagaimana pendapatnya Bapak dan Ibu? Ini apa ini? Membangun dukungan.
membangun dukungan. Orang merasa diikutkan. Nah, sudah 2 tahapan toh. Tahap persiapan, 1, menghadap atau konsultasi dengan mentor. 2, diskusi dengan teman-teman sepekerjaan. Sering orang menyebutnya teman sejawat. Yang ketiga, mungkin di persiapan itu Ibu Nurul sudah mulai ada bayangan desain sistem yang mau dibangun itu. Sudah didesain di situ. Sudah didesain ya. Kan Ibu tadi itu mau bagaimana menyebarluaskan informasi cara merawat penyakit apa tadi? Tidak khusus pada penyakitnya, bukan cuma satu penyakit Pak, jadi kayak Oh ya, pasien rawat ya. jalan. Ya, yang rawat jalan, ya. Keluarga pasien yang rawat jalan. Ya. Jadi desainnya itu bagaimana itu ya? Pertama konten tutorialnya itu sendiri dulu didesain. Yang kedua cara menyebarluaskannya bagaimana? Sudah ada desain awalnya. Itu masuk di tahap persiapan. Nah, ketiga tahapan inilah yang Ibu Nurul pikirkan supaya hasilnya maksimal, nilai dasar apa yang saya integrasikan. Nah, disitulah yang disebut dengan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Nah, setelah sudah ada Pak Mentor sudah dukung, teman-teman di rumah sakit juga sudah dukung, kemudian desainnya sudah ada, desain kasarnya, kemudian mulailah Ibu masuk pekerjaan kedua, menyiapkan bahan pembuatan sistem titik-titik. Sistem penyebarluasan, sistem edukasi berbasis IT. Kan gitu ya. Apa semua diperlukan itu. Mungkin Ibu juga perlu konsultasi dengan programmer. Kalau ada di sekitar Ibu tidak ada salahnya. Ibu tinggal menjelaskan maunya saya begini. Bagaimana caranya? Setiap saat juga saya bisa ngontrol mereka. Kira-kira bagaimana ya? Nah, nanti programmer yang kasih masukan. Oh, kalau begitu begini cara membuatnya. Ya. Nah, sudah siapkan semua bahannya. Mungkin pertama-tama Ibu mencari referensi. Referensi mungkin sebagai bahan pembanding ya. Siapa tahu ada hal yang sama di tempat lain. Siapa tahu. Setelah ketemu beberapa referensi, misalnya 3 yang mirip-mirip dengan idenya Ibu. Sudah, habis itu setelah dikoleksi, setelah diinventarisir ada beberapa, kemudian diputuskan 1. Setelah itu mulai dibangun. Sudah mulai dibangun sistemnya, di situ agak lama kerjanya itu. Karena mulai dibuat ya. Nah, setelah itu kalau sudah Ibu yakin, tidak usah uji coba, tidak usah. Langsung tahap ketiga implementasi. Langsung dibagikan ke pasien. Minggu ketiga sudah terbagi itu barang. Kalau bisa akhir minggu kedua. Supaya enak memantaunya. Masih ada waktu 2 minggu lebih memantau itu. Kalau Ibu ragu, boleh uji coba. Kalau Ibu juga ragu, boleh sosialisasi. Kalau dianggap tidak perlu sosialisasi, tidak usah. Nggak perlu. Tergantung Ibu yang memikirkan. Nah, ketika Ibu memutuskan mau sosialisasi, tambah lagi pekerjaan, tambah kegiatan. Ketika Ibu mau uji coba, berarti tambah lagi kegiatan. Nah, praktis yang singkatnya saya mau jelaskan, setelah Anda siapkan, persiapan ya, kemudian kumpulkan bahannya, bangun sistemnya, implementasikan sistem itu, evaluasi. Sudah 5 kegiatan. 5. Begitulah kira-kira gambarannya ini. Dan ini berlaku di hampir semua. Seperti itu sudah. Jadi bayangkan sudah sekarang, kalau pekerjaan-pekerjaan, kalau gerakan-gerakan itu siapa gerakan tadi itu? Pak Agil ya, gerakan itu harus sosialisasi. Wajib itu. Tidak bisa langsung lompat, orang mau bergerak tidak bisa. Harus ada sosialisasinya. Jadi minimal tahapannya Pak Agil ini 6. Minimal 6. Nah, kira-kira begitulah gambaran umumnya, ya. Dan berlaku untuk semua orang. Oke, saya kira sudah selesai umpan balik ini. Saya masuk pada materi pendalaman. Pendalaman ini begini Bapak Ibu, tidak lagi
membahas khusus tidak. Tetapi kita ingin mengulang dari 3 modul itu mana kira-kira yang dianggap apa ya, inti-intinya, yang mana yang perlu disegarkan ingatannya orang. Nah, sebelum sampai ke sana, dari gambaran penyusunan aksi itu, ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada, saya share screen dulu. Sambil dipikir-pikir, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan gagasan dan penuangan gagasan dalam rencana aktualisasi. Coba dipikir-pikir. Ini sudah selesai semua kita bicarakan ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Jadi saya masuk di sini. Umpan balik dan pendalaman. Nah, terkait dengan penjelasan saya yang terakhir tadi, ada pertanyaan atau tidak? Sebelum kita lanjut. Ada? Cara menuangkan gagasan ke dalam pekerjaan. Ada atau tidak? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, mari kita lihat. Kalau ada, silakan. Ada yang dipertanyakan terkait dengan strategi menuangkan gagasan dalam tahapan kegiatan, dalam rangkaian kegiatan. Nah, kalau tidak ada, saya anggap sudah tidak ada masalah dengan Bapak dan Ibu, sudah bisa merumuskan isu, sudah bisa memvalidasi isu, sudah bisa menelusuri sebab, sudah bisa memvalidasi sebab, sudah bisa menemukan gagasan, dan sudah bisa menuangkan gagasan dalam tahapan pekerjaan. Itu intinya Bapak Ibu. Itu intinya. Jadi ada 6. Saya ulangi sekali lagi, Bapak dan Ibu tidak ada masalah sudah merumuskan isu, isunya dirumuskan dalam kalimat yang padat dan spesifik. Minta maaf, Pak, bisa diulang 6 tahapan tadi? 1, kemampuan merumuskan isu. Yang dimaksud dengan kemampuan merumuskan isu itu, isunya itu pertama dibuat dalam pernyataan negatif. Yang kedua terukur, spesifik. Nah, itu tadi saya ajak Bapak Ibu berpikir, Anda mau masuk di kelas berapa, kelas tinggi atau kelas rendah. Kalau dia di kelas tinggi, mata pelajaran apa? Itu namanya dalam rangka membuat isu itu terukur, spesifik. Supaya batas-batas pekerjaan kita jelas. Jadi kemampuan merumuskan itu dulu. Membuat dalam pernyataan negatif yang terukur. Yang kedua, memvalidasinya. Validasi isu. Oke. Setelah memiliki kemampuan kedua, memvalidasi, maka dituntut kemampuan ketiga, menelusuri sebab. Setelah Bapak dan Ibu mampu menelusuri sebab, maka dituntut kemampuan berikutnya, memvalidasi sebab untuk menentukan sebab dominan. Penyebab dominan yang dipertanyakan Pak Dokter tadi. Sudah ketemu dengan penyebab dominan, maka yang dituntut yang kelima itu adalah kemampuan merumuskan gagasan, problem solving. Kemampuan menulis resep. Setelah itu yang terakhir yang saya jelaskan barusan, kemampuan menjabarkan gagasan ke dalam tahapan-tahapan kegiatan. Jadi kesimpulannya, rancangan itu isinya adalah upaya
merealisasikan upaya mewujudkan gagasan ke dalam pekerjaan. Itu isinya rancangan itu. Di rancangan itu tabel rancangan, maksudnya tabelnya ya. Kan rancangan itu ada pendahuluan. Yang intinya sebenarnya di tabel rancangannya. Karena seminar rancangan. Jadi intinya yang ada di tabel rancangan itu. Seperti apa tabelnya nanti dijelaskan oleh teman saya. Itu ya. Sudah jelas? Jelas, Iya, Bapak? jelas, Pak. Ya. Nah, di pendalaman ini saya ingin memperkenalkan alat yang lain selain USG dan APKL. Andaikan saya kos di sini, andaikan kos ya, di kelompok ini, saya bagi 3 ini. 3 orang pakai APKL, 3 orang pakai alat yang lain, sisanya 4 orang pakai alat yang lain. Supaya variatif dia. Karena pengalaman saya mendampingi teman-teman seminar, rasanya kurang variatif kalau hanya 1 alat semua. 10 orang semua pakai APKL. APKL semua, jadi bosan juga. Kita seminar dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore itu yang kita bahas cuma APKL semua. Makanya diperkenalkan alat lain. Nah, Bapak dan Ibu, kalau terkait dengan pendalaman, sebenarnya ini salah satu hal yang harus dikuasai juga, Bapak. Harus dipahami lah paling sedikit. Bahwa dalam rangka mengelola negara ini ada modal yang kita sebut dengan Trigatra. Sesungguhnya negara ini hadir, yang dia kerjakan cuma 5 itu. Itu intinya 5 itu. Bagaimana memantapkan ideologi, bagaimana menata politik, bagaimana membangun ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itulah tugas negara. Itu yang disebut dengan Pancagatra. Sekali lagi, Astagatra itu, Asta sama dengan 8. Tri itu merupakan modal dasar dalam rangka mengelola Panca. Nah, kita semua ini Bapak dan Ibu masuk di Gatra sosial budaya. Kesehatan, pendidikan, peternakan, pertanian, itu masuk di. Nah, kalau pertanian dan ekonomi, ini pertanian dan peternakan dia semi. Dia bisa juga masuk di ekonomi karena dia salah satu OPD yang menghasilkan. Bukan sekedar konsumtif, dia juga produktif. Jadi tugas negara itu di situ, Bapak. Situ saja. Jadi bagaimana mengelola sumber daya dalam rangka menyelesaikan Pancagatra. Dalam konteks negara begitu saja berpikirnya. Nah, yang berikutnya inilah nilai dasar cinta tanah air dengan segala penjabarannya. Ya, cinta tanah air yang tumbuh secara alami, kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Ini kira-kira yang penting-pentingnya ini. Yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban dalam artian Bapak dan Ibu mengambil tanggung jawab sesuai dengan penugasan dari negara. Jadi yang tugaskan Bapak dan Ibu ini kan negara. Makanya kita disebut alatnya negara. Jadi negara yang menggerakkan alatnya. Kita ini kan alat, tugas pokok kita mengeksekusi kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu yang diambil oleh pemilik-pemilik kewenangan. Eksekusinya Pak Dokter, Pak Guru, Pak Penyuluh Pertanian. Kita semua yang eksekusi. Nah, itu salah satu pendalaman yang lain. Yang berikutnya, kalau ingin menyelesaikan isu itu Bapak Ibu. Jadi begini, yang kita bicarakan tadi itu isu yang paling kecil skopnya. Karena berada di wilayah pengaruhnya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak dengan isu-isu strategis kemarin? Sesungguhnya cara memvalidasinya kurang lebih seperti itu. Cuma kita turunkan ini ke tempat pekerjaan. Sama itu. Apakah benar ada isu pemanasan global itu? Benarkah ada itu?
Harus dipastikan, bos. Jangan-jangan cuma isu. Tidak ada pemanasan global itu. Jadi negara juga merespon seperti menganalisis isu itu. Hanya kita turunkan ini ke tempat pekerjaan yang paling kecil supaya real. Sesuai dengan wilayah pengaruhnya Bapak dan Ibu. Tetapi kalau kita angkat ke atas dalam rangka menganalisis isu strategis, sama caranya. Sekarang kita kan lagi terjebak dengan isu pemanasan global, sedang terjadi pencairan gunung es di kutub. Ada efek rumah kaca. Seakan-akan dunia sedang menuju kiamat. Nah, sebenarnya memvalidasi itu dilakukan oleh lembaga-lembaga tertinggi negara, divalidasi semua isu. Tidaklah sekedar begitu dengar isunya langsung dibuat kebijakan negara merespon isu internasional. Nggak bisa, harus divalidasi. Nah, contoh yang kita lakukan ini kita bawa ke tempat pekerjaannya masing-masing orang. Nah, kemampuannya 3 saja. Yang pertama environmental scanning, yang kedua analisis, yang keempat problem, yang ketiga problem solving. 3 saja. Ada isu, analisis, rumuskan alternatif solusinya. Selesai. Itu juga yang dilakukan negara ketika menghadapi isu-isu strategis. Sama. Sama. Ya. Validasi isunya benar atau tidak itu. Kemudian kalau benar, analisis sebabnya. Kalau sudah ketemu sebabnya, bikin programnya, bikin kebijakannya. Bagaimana merespon itu. Tinggal dilihat di gatra mana dia. Oh, di gatra politik dan hukum. Oh, di gatra ekonomi dia. Di gatra sosial budaya dia. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jangan dikira tidak ada hubungannya pelajaran yang pertama, kita bicara tentang isu-isu strategis, dengan yang terakhir tadi. Hanya Bapak dan Ibu diajak ke tempat yang konkret. Melihat di lingkungan pekerjaannya. Jadi environmental scanning-nya diperkecil. Lingkungannya diperkecil. Dari konteks global, Asia Tenggara, konteks Indonesia, sampai dibawa ke ranah tugasnya masing-masing orang. Sampai di guru matematika, apa yang Anda bikin terkait dengan isu yang ada di pekerjaan Bapak ketika mengajar sebagai guru matematika. Sampai di situ, diturunkan sampai paling teknis. Karena orang akan bekerja sesuai dengan level fungsinya. Kalau isu-isu global itu, ya biarlah Lemhanas yang menganalisis itu. Nah, kita yang ada di pekerjaan kita. Bagaimana metode belajar, bagaimana media belajar, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini alat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jangan semua APKL. APKL semua, APKL semua. Akhirnya membosankan. Ini fungsinya sama. Sama fungsinya. Cuman bedanya di sini. Di sini bedanya, Bapak. Coba lihat kursor yang saya gerakan ini. Di sini bedanya. Kalau APKL, dia menggunakan skala Likert. 1 sampai 5. Kalau ASTR, dia menggunakan bobot kriteria. Bobot kriteria ini tidak bisa lagi diutak-atik. Karena sudah ditentukan oleh yang membuat rumus ini. Tidak bisa lagi diutak-atik. Sudah ditentukan bobotnya. Nah, tinggal isunya, ini isunya ada 5. A, B, C, D, E. 1 metode belajar, 1 media belajar, 1 kerjasama antar guru, 1 partisipasi orang tua. Yang satunya lagi OSIS atau komite. Kenapa OSIS? Kenapa komite sekolah? Nah, jadi ada 5 isunya. 5 isu divalidasi. Nah, kriteria yang pertama aktual. A ini ASTR. Aktual, spesifik, transformasi, relevan. Nah, relevan ini posisinya sama dengan L itu.
di APKL. Jadi relevan ini dikaitkan dengan pertama dikaitkan dengan relevansi tugas. Relevankah itu? Jangan nanti sudah digolkan ternyata Anda tidak bisa kerjakan karena keluar dari kewenangan Anda, kewenangan orang lain. Ternyata yang Bapak bikin itu kewenangannya tata usaha, bukan kewenangannya guru itu. Nah, begitu kira-kira. Nah, cara menggunakan bagaimana? Diskusi juga. Brainstorming juga. Atau FGD juga. Atau curah pendapat juga. Caranya bagaimana? Nilai tertinggi. Setelah kita sepakat ini kita taruh 30. Ya, misalnya antara isu A dan B. Mana yang lebih tinggi? Ternyata isu A dia 30. Isu B cuma 25. Isu C cuma 15. Isu D kembali dia ke 25. Isu E 10. Maka dari sisi aktual, yang aktual itu isu A. Jadi baik Bapak dan Ibu menggunakan APKL maupun ASTR, baik APKL maupun ASTR, selesaikan dulu kriteria pertamanya. Aktualnya dulu selesai, baru pindah ke problematik. Jangan lompat-lompat. Begitu juga ini. Selesaikan dulu aktualnya, baru pindah ke spesifiknya. Selesai spesifiknya, baru pindah ke transformasinya. Selesai transformasi, baru pindah ke relevannya. Coba lihat. Spesifik angka tertingginya 20. Isu A 20. Isu B juga dapat 20. Isu C 15. Isu D 20. Isu E 10. Nah, berarti ada 2 yang memenuhi kriteria di sini. Nah, apa-apa. Ada 3 yang sama ya. Isu E 20, isu B 20, isu A 20. Ada tiga isu yang sama spesifiknya. Sama spesifiknya. Isu ini transformasi ini artinya begini transformasi ini. Isu itu bisa berpindah. Pengaruhnya, dampaknya bisa berpindah ke tempat lain. Misalnya, betul yang kita angkat ini isunya di matematika, tetapi isu yang sama bisa pindah ke bahasa Indonesia. Bertransformasi dia, berpindah, bertransformasi. Isunya itu ada di seksi A, tetapi dampaknya bisa menjama atau bisa berdampak pada seksi lain atau bidang lain. Bisa. Jadi namanya transformasi. Mana yang paling transformasi, itu yang duluan diselesaikan. Nah, kita lihat transformasi nilai tertingginya 20. Ada 4 nilainya sama. Sama nilainya. Tinggi semua, Pak. Kemudian relevan. Ternyata ada 4 juga yang relevan. Sesuai semua dengan tugasnya yang bersangkutan. Yang beda cuma di isu E. Nah, setelah ditotal secara vertikal, ternyata yang terpilih isu A. Isu A. Apakah isu A itu tentang apa saja? Tentang hama wereng kah? Tentang irigasi kah? Tentang bibit kah? Tentang kinerja penyuluh kah? Apa tentang apa lagi di pertanian? Tentang administrasi kelompok pertanian kah? Nah, ketika alat menunjukkan bahwa ini yang tertinggi, Bapak dan Ibu jangan lagi menengok ke sini. Jangan lagi. Karena sudah dibantu oleh alat. Jangan lagi tengok ke sini, Bapak. Jangan lagi pikirkan ini. Tinggalkan ini. Karena tidak spesifik, tidak signifikan pengaruhnya. Tidak signifikan. Jadi ini yang paling aktual, ini yang paling spesifik, ini yang paling transformasi, ini yang paling relevan. Isu A. Maka isu A inilah yang kemudian dicarikan penyebabnya. Jadi sama kerjanya APKL. Nah, saya minta kalau bisa ada 2 orang menggunakan ini. Jangan APKL semua, 10 orang APKL semua. Seakan-akan tidak ada alat lain. Ada yang lebih lengkap dari ini, Bapak. Ditambah lagi 2 digit. Dia menjadi Astrid. Ini dia. Ini penjelasan apa aktual, apa spesifik, apa relevan, apa transformasi. Nah, alat berikutnya yang lebih lengkap adalah ini.
Jadi lihat A, S, T, R yang ditambah I dan D. Apa I dan D-nya? Inovatif, dan D-nya ini sama dengan L. D-nya ini dapat dilaksanakan sesuai masa pelatihan. Sama dengan L, layak. Ditambah lagi 2. Jadi kalau satu kali menggunakan ini, sudah kecil kemungkinan nilainya sama. Sudah kecil kemungkinan. Makanya di sini, mohon maaf ya, ini contohnya harusnya ABC. ABD, C. Jadi sudah kelihatan. Ternyata nilai tertingginya, mana nilai tertinggi? 95, ini yang paling di bawah. Isu D, isu C yang terangkat, Bapak. Setelah menggunakan kriteria Astrid. Nah, kalau bisa, 3 orang menggunakan APKL, 3 orang berikutnya menggunakan ASTR, 4 orang menggunakan Astrid. Wah, penguji baru bilang ini mantap. Luar biasa penguasaannya mereka. Hebat. Kita tidak ragu lagi. Tapi kalau semua APKL, tadi dia bilang ini copy paste. Tinggal isu-isunya dirubah ini. Dia pinjam tabelnya A, tabelnya B, dia suruh kirim, dia. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Oke. Apalagi yang perlu didalami? Nah, dalam rangka penerapan aksi bela negara ada beberapa hal. Misalnya menjaga keamanan lingkungan sekolah. Bikin sudah mulai sejak Bapak dan Ibu kembali ke sekolah itu sudah jelas tugasnya anak-anak. Mungkin bikin apa? Patroli sekolah. Wah, kerjasama ini baru ini. Kepala sekolah sudah ada patroli sekolah, Pak. Ini idenya Pak siapa SPD di sini? Idenya Ibu siapa tadi? Dia bikin patroli sekolah, dia bikinkan rompi walaupun murah. Atau bikin satgas kebersihan. Satgas kebersihan sekolah. Jadi satu kelas, satu orang mulai kelas 4, 5, dan 6. Dia bekerja antara jam 7 sampai dengan setengah 8. 30 menit saja satu hari. Setiap yang menjadi satgas itu harus menggunakan rompi yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Jadi begini teman-teman, harus Bapak paham ini barang. Tidak ada seorang pun peserta di kelas apapun dia kalau tidak mengeluarkan uang pribadi. Pasti. Pasti mengeluarkan uang pribadi. Tidak bisa dihindari, Bapak. Jadi tidak boleh menggunakan uang kantor. Nggak bisa. Kecuali Bapak nebengkan dengan kegiatan kantor boleh. Dinebengkan itu contohnya begini. Tadi Pak Agil tadi ya, mau dia sosialisasi gerakan tanam halaman, getah ya. Mau sosialisasi tidak ada uangnya. Kebetulan ada kegiatan di kantor yang menghadirkan orang yang sama. Anda nebeng di situ boleh. Minta dengan panitia, Pak, boleh saya masuk 10 menit? Saya hanya memperkenalkan gerakan saya. Boleh. Tetapi kalau meminta dana khusus, tidak boleh menggunakan dana kantor untuk mendukung pekerjaan perubahan. Apa maksudnya itu Bapak? Tidak boleh menggunakan uang kantor. Artinya kita ingin menyimpulkan, sedangkan tidak dibiayai kantor, begini hasilnya. Bagaimana kalau kita DPA-kan? Kita masukkan dia di RKT, rencana kerja tahunan. Tentu hasilnya lebih maksimal. Sedangkan tidak dianggarkan, begini hasilnya perubahan yang dibuat oleh Ibu Nurul ini. Luar biasa dampaknya. Bagaimana kalau pekerjaannya Ibu Nurul ini tahun depan kita bahas, masukkan di DPA dia. Supaya jangkauannya lebih luas. Begitu maksudnya Bapak. Jadi sengaja Anda dilepas tanpa uang, mau dilihat efektivitas gagasannya. Kalau memang bagus, kenapa tidak? Makanya mentor disuruh hadir.
Tidak jarang penguji Pak Mentor, ini sayang ini Pak Mentor ya, kalau ini tidak ditindaklanjuti. Azas manfaatnya menyentuh sampai ke ranah publik. Jadi mohon Pak Mentor bagaimana caranya supaya ini paling tidak dibahas di RKT tahun anggaran berikutnya. Supaya kita jamin kesinambungannya gagasannya Pak Agil ini. Ini kita sudah lihat satu desa luar biasa sumbangannya. Nah, bagaimana supaya dia menjangkau semua desa yang ada di kecamatan itu. Jadi mohon bantuan Pak Mentor. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi makanya harus Anda paham benar bahwa ketika Bapak dan Ibu melakukan mewujudkan atau menerapkan rencana aktualisasi itu pasti mengeluarkan uang pribadi, pasti. Misalnya dia mau bikin taman di depan kelas, pasti mengeluarkan uang cat. Mengeluarkan, membeli, kalau memang kayunya tidak tersedia di tempat itu ya ibu yang beli kayu pagarnya. Ibu yang cat, tinggal gerakan siswa, ibu yang beli bahannya. Pasti. Nah, habis itu boleh juga dalam rangka penerapan nilai bela negara ini bagaimana membuat ceramah pencegahan narkoba. Ini saya kira SMP yang boleh. SMP. Jadi kerjasamakan dengan Pak Dokter. Kerjasama puskesmas dengan sekolah kalau seandainya ada dokter di puskesmas. Mencegah bahaya narkoba. Bikin gerakannya. Itu namanya implementasi nilai-nilai bela negara. Yang berikutnya mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok terutama di kalangan anak sekolah. Jadi ada kegiatan preventif. Begitu seterusnya Bapak. Saya kira inilah bagian dari pendalaman yang kita bicarakan hari ini terkait dengan 3 mata pelatihan. Ya. Nanti Bapak dan Ibu silakan diakses di Kolabjar. Ya. Tugasnya sudah ada di sana. Ini tombol rancangannya. Saya kira inilah akhir dari seluruh rangkaian pertemuan kita terkait dengan sikap perilaku bela negara. Oke Bapak Ibu, masih ada waktu lebih kurang 5 menit. Karena kita berhenti jam 2:04. Ada waktu saya, kalau jam saya masih ada waktu 5 menit. Silakan. Apa yang mau didiskusikan? Izin Pak mau bertanya. Ya, silakan. Silakan. Ya, masih kembali ke Pak soal validasi sebab. Ya. Ya, kalau validasi isu itu kan Pak nanti setelah divalidasi itu akan terpilih satu isu yang prioritas. Ya. Nah, kalau validasi sebab tadi kan dijawab oleh teman kita Ya. Ibu Nurul katanya bisa menggunakan USG. Ya. Itu kriterianya bagaimana Pak? Apakah diambil nilai yang paling tinggi atau ada satu atau beberapa kan itu bagaimana itu Pak? Ya. Kan sebab tidak mungkin cuma satu Pak, pasti ada beberapa. Iya, iya. Ada beberapa sebab. Kenapa tidak muncul ya? Saya ulangi. Ya. Yang Pak Dokter tanyakan cara menggunakan kenapa tidak mau dia ya? Apa ini? Kenapa dia tidak mau lagi di-share? Ya, saya begini saja. Ini USG-nya Bapak. Jadi sama kerjanya Pak. Sama cara kerjanya dengan APKL. Hanya indikatornya yang beda. U itu urgent. Urgent. Urgent itu apa ya? Urgent. Urgent ini kurang lebih problematik. Tingkat keterdesakan.
kemudian serius, kemudian growth. Growth itu di antara isu A dengan B, yang mana yang bisa ditunda? Ada yang tidak bisa ditunda, Pak. Kalau dia tidak diselesaikan, kelihatan growth-nya, perkembangannya semakin parah. Ya, kira-kira ibarat penyakit ya. Ibarat penyakit, sama-sama ada penyakitnya, ada penyakit bawaannya. Antara apa bagus ya? Sama-sama penyakit dalam. Ada amandelnya, ada paru-parunya. Kira-kira begitu. Kira-kira yang mana yang apabila ditunda penyelesaiannya akan semakin parah? Nah, itu lebih tinggi nilainya. Sama dengan kalau contoh di pertanian itu ya, mana teman-teman pertanian? Mana yang bisa kita tunda? Mana yang bisa kita tunda? Perbaikan irigasi atau peningkatan kinerja penyuluh? Dia yang tahu. Kalau irigasi ditunda, apa akibatnya bagi petani? Kalau bimbingan praktis penyuluh ditunda, apa akibatnya pada petani? Mana yang lebih besar akibatnya? Itu growth. Cara kerjanya sama. Dia diskusi juga. Hanya kriterianya yang berbeda. Nah, dari sana Pak Dokter, satu yang muncul. Kalau 4 penyebab isunya, satu yang muncul, yang dominan saja. Sesungguhnya begini, di antara 4 penyebab itu masing-masing berkontribusi dia sesungguhnya. Nah, kalau mau ingin tuntas dalam waktu bersamaan, harusnya 4 penyebab itu dituangkan dalam rencana penyelesaian. Tuangkan dalam rencana aktualisasi dia. Minggu pertama menyelesaikan irigasi. Minggu kedua bikin penyuluhan atau peningkatan kinerja penyuluh. Minggu berikutnya lakukan pencepatan pengadaan bibit. Tetapi karena tidak bisa diselesaikan secara bersamaan, maka perlu dicari yang paling, prioritas lah istilahnya. Prioritas. Dengan kriteria USG. Andaikan saya bisa share ada materi diagnosa organisasi, cuman belum tentu bisa saya share ya. Saya coba saya stop share ini ya. Tapi mencarinya agak lama mungkin, karena dia di file di tempat lain. Kira-kira begitu Pak Dokter? Bisa ditangkap ini? Iya Pak, bisa. Ya, satu saja dipilih Bapak, jangan banyak. Karena cuman 30 hari. Harus selesai 30 hari Bapak. Ingat, seminar itu Bapak Ibu, seminar rancangan itu, artinya Bapak dan Ibu sedang berikrar, sedang berjanji. Berjanji kepada siapa? Pertama kepada mentor. Yang kedua kepada penguji. Yang ketiga kepada coach. Anda berjanji di situ. Habis ini Bapak, saya akan membuat ini, tahapannya begini. Kemudian waktunya ini, waktu tahap 1 saya buat minggu pertama, tahap 2. Nah, bayangkan kalau seandainya janji itu sudah disampaikan, tiba saatnya seminar akhir, tidak ada yang selesai. Karena terlalu banyak yang ingin diselesaikan. Terlalu banyak. Makanya ikrar itu, janjinya Bapak dan Ibu di seminar itu akan ditagih pada saat seminar akhir. Makanya di seminar akhir itu yang kita tunggu itu bukti fisiknya. Sederhananya kan tinggal ditanya begini, Pak Abdul Kahar, itu yang dijanjikan kemarin sudah dibikin atau belum? Tentu Pak Kahar jawab, sudah Pak penguji, sudah Ibu penguji. Nah, Ibu penguji balik tanya, kalau sudah dibikin, mana bukti fisiknya? Tinggal bukti fisiknya disampaikan. Ini selesai, ini bukti fisiknya. Ini selesai, ini bukti fisiknya. Ini selesai, ini bukti fisiknya. Makanya kalau banyak sebabnya, validasi. Jangan Bapak dan Ibu ambil semua. Tapi kalau merasa sanggup, selesaikan semua. Kalau merasa sanggup menyelesaikan semua. Man-nya, manusianya diselesaikan. Caranya diperbaiki. Alatnya dilengkapi. Mesin. Kemudian bahannya, cari yang berkualitas. Kalau bisa diselesaikan semua lebih bagus. Tuntas itu, tuntas.
Tapi kalau tidak bisa, validasi. Validasi alatnya USG. Yang muncul tinggal satu. Itulah penyebab dominan. Berarti yang lain itu juga penyebab, tapi tidak dominan. Itu saja bedanya. Penyebab juga itu, tapi tidak dominan. Yang dominan, yang hasil USG. Urgent, serious, and growth. Nanti dicari itu penjelasannya yang secara terukur. Apa itu urgent, apa itu serius, apa itu growth. Andaikan tidak ada halangan, saya bisa buka materi itu, cuma saya khawatir tidak terbuka lagi karena waktu kita juga sudah habis. Gitu ya. Wah, sudah lewat malah. Kalau jam saya, kalau jamnya bapak-bapak, sudah lewat apa belum? Atau masih kurang? Timersnya. Ada yang saya mau tanya, Pak? Timersnya dulu, boleh. Timersnya sudah sampai apa belum? Sudah pukul 2:16 nih, Pak. Kalau di timers yang dialokasikan Pak Aco sampai jam 2 lewat berapa? Tidak ada di situ, tidak ada? Kalau yang di Zoom ini, Pak, masuk ke jam 20 menit. Yang kami Zoom. Oh, dia alokasikan jam? Oh, itu anunya itu. Kan ada 3 pemateri ini. Ada 3. Dia Untuk kelas lain samakan. kayaknya, Pak. Ya? Pakai kayaknya, Pak. Bagaimana, Pak? Apa dibilang Pak Agil ini? Apa Untuk Pak kelas Agil? lain kayaknya itu Pak timernya, Pak. Oh iya. Baik, silakan. Siapa yang ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang bertanya? Silakan. Saya, Pak, Ya, terkait silakan. tugas Silakan. terkait tugas ini, Pak, kan kebanyakan tugas kelompok, Pak. Kemudian dari kami ini saya lihat di Kolabjarnya tidak ada yang jadi ketua kelompok, jadi tidak ada yang bisa upload tugasnya, Pak. Oh, nanti dikomunikasikan dengan petugasnya. Saya kewajiban saya hanya mengupload. Nanti itu dibagi jadi 5-5, masing-masing ada ketuanya. Andai kan bisa saya tunjuk, ya saya tunjuk saya bakut begini saja. Itu kan begini, nanti kan dibuatkan di Kolabjar itu kan dibagi oleh petugas sebenarnya itu ya. Coba ditanya Pak Aco atau Pak Rahmat atau siapa yang selama ini yang bertugas untuk angkatan 91. Nanti ditanya ke sana. Kita percayakan kepada siapa ini? Siapa ketua internal kita ini? Nah, nanti dia komunikasikan. Memang begitu, tidak bisa diupload kalau belum dibagi. Setelah dibagi harus jelas siapa ketuanya. Besoknya ganti lagi, pertemuan berikutnya ganti lagi ketuanya. Terus pada akhirnya semua jadi ketua. Secara bergiliran. Secara bergiliran jadi ketua di sub kelompok masing-masing. Jadi begitu Bapak ya. Nah, tugas itu yang Anda bikin itu sama dengan yang saya jelaskan ini, sama saja. Jadi kalau dibuat serius itu sudah selesai. Begitu Pak Agil ya. Nanti Komio yang bertugas saja. Komio saja tanya ke sana. Pak, kita sudah mau upload tugas tapi belum dibagi kelompoknya. Kita sudah tanya Pak Baharun bilang terserah Pak, apakah diserahkan ke peserta. Bolehkah peserta yang menunjuk ketuanya? Boleh. Tidak bisa ya, karena harus termuat dulu di Kolabjar ya. Iya, harus di sistem, Pak, di Kolabjar. Ya, berarti harus minta tolong dengan Pak Aco. Pak Aco, tolong dulu Pak Aco. Ini tugasnya sudah 3 hari lalu masuk. Kita belum bisa kerjakan. Sudah habis kita kerjakan, cuma tidak bisa kita upload. Gitu ya. Oke. Mana lagi Pak Anu tadi? Sudah hilang lagi Pak Asmawir. Pak Asmawir. Ini memang harus pindah ke Toli-Toli. Tidak bisa. Dan selama diklat kan diberi surat tugas kan. Boleh meninggalkan tempat kerja. Saya tidak tahu ya kalau Toli-Toli. Kalau teman-teman di Bungku juga begitu, di Morowali. Tidak ada yang mau bertahan di sekolahnya. Habis, anjlok. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan. Siapa kah? Kalau sudah tidak ada, sudah. Kita live sama-sama. Nah, Bapak Ibu, dari yang terjadwal selama 1, 2, 4 hari saya bersama Bapak dan Ibu.
Andaikan saya bilang tanpa terasa, tentu kami bilang terasa sekali, Pak. Jadi 4 hari kita sama-sama. Nah, inilah yang bisa saya share. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan penugasan pendalaman agenda 1. Pertama, saya menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih teman-teman cukup serius. Meskipun di jam-jam rawan, masih tetap antusias mengikuti materi ini. Nah, sementara materinya tidak menarik. Kan gitu ya. Yang kedua, mungkin selama penyajian ini saya terlalu bersemangat, ada kalimat-kalimat yang tidak terkontrol. Olehnya saya lewat tempat ini minta maaf kalau ada yang tidak terkontrol menurut penilaian Bapak dan Ibu. Jadi saya kira inilah yang bisa kita bicarakan sampai dengan sore. Kalau sudah tidak ada, kita tinggalkan room ini. Nanti Pak Agil tinggal lapor ke Pak Aco. Pak Aco, kita orang sudah bubar. Oke? Namun demikian masih ada waktu. Kalau ada yang mau dipertanyakan, saya masih beri kesempatan. Sudah tidak ada ya? Pak Juslan, aman? Sip, mantap. Pak Muhammad Syawal, aman ya? Bilang saja aman, walaupun agak rawan-rawan sedikit. Kalau ditanya fasilitator, narasumber, jelas, bilang saja jelas. Kan ada kesempatan WA beliau. Pak, itu saya tidak jelas yang tadi itu, Pak. Bagaimana ini, Pak? Nah, kan gitu ya. Baik, saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke. Terima kasih Baik, banyak saya materinya. live duluan. Ya, oke. Salam Bapak Ibu. Jaga kesehatan. Pak dokter bilang kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan tidak ada segala-galanya. Jaga kesehatan. Betul itu, Pak. Baik, Makasih, saya pamit.